Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Akbar, NPM 182191004 dari kelas 3A. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat masalah penelitian. Yang pertama itu ada hakikat masalah. Hakikat masalah adalah persoalan yang menuntut adanya jawaban yang tepat dan akurat. Masalah adalah kesenjangan antara yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan. Masalah adalah kesenjangan antara yang dilaksanakan dengan yang direncanakan. Masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Kesenjangan adalah dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang berikutnya itu hakikat masalah penelitian. Yang pertama itu ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru. Penelitian kualitatif biasanya mengejar data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh prosentase dan merata yang kurang mewakili keseluruhan fenomena. Dari penelitian kualitatif tersebut, data yang diperoleh dari lapangan biasanya terstruktur dan relatif banyak sehingga memungkinkan peneliti untuk menata, mengkritis, dan mengklasifikasikan yang lebih menarik melalui penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu model penelitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Yang kedua itu ada penelitian kuantitatif. Menurut Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 menyatakan bahwa paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Karena penolakannya terhadap unsur metafisis dan teologis, positivisme kadang-kadang dianggap sebagai sebuah varian dari materialisme, atau bila yang terakhir ini dikontraskan dengan idealisme. Sejalan dengan penjelasan di atas, secara epistemologi, paradigma kuantitatif berpandangan bahwa sumber ilmu itu terdiri dari dua, yaitu pemikiran rasional, data empiris. Karena itu, ukuran kebenaran terletak pada koherensi dan korespondensi. Koheren berarti sesuai dengan teori-teori terdahulu, serta korespondens berarti sesuai dengan kenyataan empiris. Kerangka pengembangan ilmu itu dimulai dari proses perumusan hipotesis yang didedukasi dari teori, kemudian diuji kebenarannya melalui verifikasi untuk diproses lebih lanjut secara induktif menuju perumusan teori baru. Nah, mungkin hanya segitu saja materi tentang hakikat masalah dalam penelitian yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini saya Akmal Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 182191005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan masalah secara umum. Nah, sebelum ke situ, kita harus tahu terlebih dahulu masalah secara umum. Menurut Noto Atmojo tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi, atau antara kenyataan dengan yang seharusnya ada, serta antara harapan dan kenyataan. Hal yang penting dijadikan pegangan dalam memilih masalah penelitian ini
adalah bahwa keputusan dan penentuan terakhir adalah terletak pada peneliti itu sendiri. Sebelum memilih masalah, terlebih dahulu peneliti harus menentukan topik penelitian. Untuk menentukan topik penelitian, Narbuko dan Ahmadi tahun 2002 menyampaikan bahwa sebelum menentukan topik penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu menanyakan pada diri sendiri tentang beberapa pernyataan berikut. Yang pertama itu, apakah topik tersebut dapat dijangkaunya atau dikuasainya? Kemudian yang kedua, apakah bahan-bahan atau data-data tersedia dengan cukup? Yang ketiga, apakah topik tersebut penting untuk diteliti oleh dirinya? Yang keempat, apakah topik tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji? Setelah topik ditentukan, baru selanjutnya peneliti harus memilih masalah penelitian yang sesuai dengan topik tersebut. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian agar masalah yang dipilih layak dan relevan untuk diteliti diungkapkan oleh Noto Atmo tahun 2002. Yang pertama, masalah masih baru. Baru dalam hal ini adalah masalah tersebut belum pernah diungkap atau diteliti oleh orang lain dan topik masih hangat di masyarakat. Sehingga agar tidak sia-sia usaha yang dilakukan, sebelum menentukan masalah, peneliti harus banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian maupun media elektronik tentang penelitian terkini. Kemudian yang kedua itu aktual. Aktual berarti masalah yang diteliti tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, ketika seorang dosen keperawatan atau dosen olahraga atau dosen apapun akan meneliti tentang masalah konsep dalam bidangnya, maka sebelumnya peneliti harus melakukan survei dan memang menentukan masalah tersebut, meskipun tidak semua dilakukan survei satu persatu, tapi hanya perwakilannya saja. Yang ketiga, praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai praktis. Artinya, hasil penelitian harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang bermakna. Memadai, itulah yang keempat. Memadai. Masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas, tetapi juga tidak terlalu sempit. Masalah yang terlalu luas dan memberikan hasil yang kurang jelas dan mengamburkan sumber daya. Sebaiknya masalah penelitian yang terlalu sempit akan memberikan hasil yang kurang berbobot. Jadi harus sesuai, tidak terlalu besar ruang lingkupnya dan tidak terlalu sempit. Kemudian yang kelima itu sesuai dengan kemampuan peneliti. Seseorang yang melakukan penelitian harus mempunyai kemampuan penelitian dan kemampuan di bidang yang akan diteliti oleh dia. Jika tidak, hasil penelitiannya kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah maupun praktis. Yang keenam, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Masalah-masalah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, undang-undang ataupun adat istiadat sebaiknya tidak diteliti karena akan banyak menemukan hambatan dalam pelaksanaan penelitiannya nanti. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada yang mendukung. Setiap penelitian membutuhkan biaya sehingga sejak awal sudah dipertimbangkan dari mana asal biaya tersebut akan diperoleh. Tidak jarang instansi-instansi pendukung baik pemerintah maupun swasta. Nah itu guys yang harus dipertimbangkan dalam memilih masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Irman Fajar Kardiana, NPM 182191007 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang
pertimbangan masalah secara ilmiah. Pertimbangan masalah secara ilmiah ini adalah masalah yang dipilih haruslah menampilkan resibel dalam artian bahwa suatu masalah itu dapat diselidiki secara ilmiah. Masalah tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar dengan demikian perumusan masalah bisa jelas. Peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah yang jelas akan dapat dijadikan panuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Jack Frankel dan Norman E. Whelan 199023 bahwa salah satu karakteristik formulasi pertanyaan penelitian yang baik yaitu pertanyaan penelitian yang harus real. Artinya, pertanyaan penelitian yang diajukan hendaknya disusun dengan kalimat yang jelas, tidak membingungkan. Dengan pertanyaan yang jelas akan memudahkan atau mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor yang ada dalam pertanyaan penelitian tersebut. Dan berikutnya, memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variabel dalam pertanyaan penelitian. Dalam memberikan definisi konseptual atau variabel tersebut dapat dengan cara-cara tertentu. Ada yang pertama, constitutive definition, yakni dengan pendekatan kamus atau dictionary approach. Yang kedua, contoh atau by example. Dan yang ketiga, operational definition, yakni mendefinisikan istilah, konsep atau variabel penelitian secara spesifik, terinci dan operasional. Berdasarkan pandangan tersebut, disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Antara lain, yang pertama, rumusan masalah hendaklah singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat, tidak berbelit-belit. Dan yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Masalah akan lebih tepat disajikan apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dan yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Sifat operasional dirumuskan masalah akan memungkinkan peneliti memahami variabel-variabel atau konsep-konsep sub-subnya yang ada dalam penelitian dan bagaimana peneliti dapat mengukurnya. Dan yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkan pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah tersebut. Dan yang keenam, perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya sehingga itu memungkinkan penarikan simpulan yang jelas dan tegas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Maulana, kelas 3A, Penjes 2018, NPM 182191008. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber masalah penelitian. Masalah berhubungan dengan kesenjangan yang harus diisi atau dipersempit. Masalah menimbulkan celah ruang ketidaktahuan. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Di sini ada sumber-sumber masalah penelitian. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber menurut
James H. Macmillan. Yang pertama, menurut James, observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai, dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Penyelidikan mungkin menghasilkan teori-teori baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasa literatur. Yang kedua, menurut James H. Macmillan, dedukasi dan dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapat penjelasan empiris praktis tentang teori. Lalu yang ketiga, ada kepustakaan. Menurut H. Macmillan, hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi. Baik dengan atau tanpa variasi, replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada penelitian yang lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Jadi di kepustakaan ini bisa menimbulkan rekomendasi kepada peneliti lain untuk diteliti atau dijadikan bahan sumber masalah. Lalu yang keempat, ada masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, sering terjadinya perkelahian siswa sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Banyak lulusan perguruan tinggi yang pengangguran. Nah, hal tersebut bisa dikonversikan menjadi masalah penelitian. Misalnya, pengaruh kondisi lingkungan sosial terhadap perilaku karakter remaja. Nah, itu bisa menjadi suatu sumber masalah penelitian. Lalu yang kelima, situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Lalu di sini ada beberapa sumber masalah menurut Suryabrata. Yang pertama, bacaan, terutama hasil penelitian. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dapat menjadi sumber identifikasi masalah. Tidak pernah ada penelitian yang tuntas. Penelitian selalu menampilkan masalah yang lebih banyak daripada yang dijawabnya, karena dengan demikian ilmu pengetahuan selalu mengalami kemajuan. Jadi menurut Suryabrata, di poin pertama, bacaan terutama hasil penelitian merupakan salah satu sumber masalah yang bisa diteliti lebih lanjut dan lebih dalam. Yang kedua, diskusi seminar pertemuan ilmiah. Diskusi seminar pertemuan ilmiah dapat menjadi sumber masalah penelitian karena para peserta dapat melihat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional sehingga memunculkan rasa ketidaktahuan dan memunculkan suatu masalah yang bisa dijadikan sumber masalah penelitian. Hal tersebut bisa dikonversikan menjadi masalah penelitian. Misalnya, di sini ada salah satunya, yaitu hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan terhadap kemampuan syuting dalam permainan sepak bola.
Lalu yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Di sini, pemegang otoritas dapat menjadi sumber masalah, baik otoritas pemerintahan maupun kelembagaan olahraga. Contoh pertanyaan atau pernyataan pemegang otoritas, pemerintahan atau lembaga olahraga adalah pernyataan Menteri Pendidikan mengenai daya serap siswa SMU. Contoh pernyataan otoritas ilmu pengetahuan adalah pernyataan ahli pendidikan mengenai penjuruan di SMU. Yang keempat, ada pengamatan sepintas. Nah, menurut Surya Brata, pengamatan sepintas merupakan sumber masalah. Pengamatan sepintas dapat menjadi sumber masalah, misalnya ahli kesehatan atau ahli olahraga menemukan masalah ketika menyaksikan di mana penduduk mendapatkan air minum atau ada masyarakat yang menendang bola tidak sesuai dengan teorinya. Nah, di situ bisa dijadikan suatu sumber masalah. Lalu yang kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sebagai sumber masalah penelitian berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan di kehidupan pribadi atau fungsional. Jadi pengalaman pribadi ini dapat menjadikan sumber masalah penelitian berkaitan dengan sejarah perkembangan yang ada di lingkungan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hilda Hoeriatunisa, NPM 182191034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap seorang peneliti dalam menggali masalah. Nah, selanjutnya ada sikap seorang peneliti dalam menggali masalah. Yang pertama yaitu objektif. Objektif merupakan seorang peneliti yang dapat memisahkan pendapat pribadi dari fakta. Yang kedua itu ada kompeten. Kompeten dengan sebagai peneliti harus melakukan penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh bukan atas dasar harapan, obsesi atau sifat non-abstrak. Yang ketiga ada efisien. Kompetisi adalah peneliti yang baik yang perlu belajar bagaimana menerapkan metode dan teknik penelitian tertentu. Yang keempat ada memiliki rasa ingin tahu. Peneliti yang baik selalu berusaha memperluas pandangan dan cakrawala berpikirnya. Keingintahuan seseorang peneliti terhadap segala sesuatu sangat bermanfaat dalam proses penemuan teori, konsep, maupun hasil penelitian. Yang kelima yaitu terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus menunjukkan sikap terbuka yang ditunjukkan dalam proses sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Di samping itu, seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitian. Dengan demikian, kelemahan dan kelebihan hasil penelitiannya dapat diketahui, kelemahan dapat diperbaiki, dan kelebihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, peneliti berani mencoba. Rasa ingin tahu yang besar tidak akan ada manfaatnya tanpa didampingi sikap berani dan mencoba. Penelitian adalah kegiatan yang hasilnya dapat baik, dapat pula buruk. Peneliti harus menanamkan sikap pantang menyerah dan berani mencoba. Nah, tanpa sikap ini, seorang peneliti tidak akan berani memulai suatu penelitian hanya karena takut gagal. Dalam penelitian, kegagalan adalah hal yang wajar bahkan sering terjadi. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspanirwana, NPM 182191035. Kriteria rumusan masalah yang baik. Perumusan masalah dalam penelitian disebut dengan research problem, yang digunakan untuk menjadi panduan dalam menyusun instrumen penelitian. Hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh calon peneliti setelah menemukan masalah adalah
apakah masalah yang akan diangkat memenuhi karakteristik masalah yang baik. Ada beberapa kriteria masalah yang baik, yaitu 1. Topik atau judul harus menarik. 2. Pemecahan masalah benar-benar bermanfaat bagi orang-orang dalam lapangan pekerjaan atau bidang tertentu. 3. Masalah merupakan hal baru. 4. Masalah harus mengandung rancangan yang lebih kompleks. 5. Tidak bertentangan dengan etika dan moral. Selain itu, rumusan masalah harus 1. Jelas dan tegas. 2. Tidak ambiguitas. 3. Mengekspresikan hubungan antara dua variabel. Misalnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah ada hubungan antara gaya apung dengan renang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Purwadinata, NPM 1821911036, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah masalah dalam penelitian olahraga. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel yaitu didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Menurut John Dewey dan Erlinger mendefinisikan bahwa permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Jadi kalau secara umum, permasalahan itu adalah kesenjangan antara harapan ideal dengan kenyataan atau realitas. Nah, pada penelitian keolahragaan ini terdapat beberapa wilayah masalah antara pedagogi olahraga, sosiologi olahraga, dan lain-lain. Kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah pedagogi dan sosiologi olahraga. Yang pertama, pedagogi olahraga. Pengertiannya dulu ya, pedagogi secara umum. Pedagogi yang ditarik dari kata paid, artinya anak, dan agogos artinya membimbing atau memimpin. Maka demikian secara harfiah, pedagogi itu berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Jadi pedagogi berasal dari kata Yunani atau artinya dibayar, yang berarti anak plus. Nah, seperti itu. Jadi pedagogi telah didefinisikan sebagai seni atau pengetahuan membimbing, memimpin atau mengajar anak. Karena pengertian pedagogi adalah seni atau pengetahuan membimbing atau mengajar anak-anak, maka apabila menggunakan istilah pedagogi untuk kegiatan pelatihan bagi orang dewasa, jelas tidak tepat karena mengandung makna yang bertentangan. Nah, di sini ada pengertian pedagogi olahraga. Pedagogi olahraga ini adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan untuk melandasi semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Dari perspektif sejarah, di Indonesia status dan pengakuan terhadap ilmu keolahragaan masih tergolong masih muda, baik ditinjau dari tradisi dan paradigma penelitian maupun produk riset yang dapat diandalkan untuk melandasi tatanan praktis. Selanjutnya, diuraikan tentang pedagogi olahraga dari aspek perkembangannya. Tetapi risalah ini lebih diarahkan pada pengenalan batang tubuh pedagogi olahraga itu, yang dipahami sebagai medan penelitian sekaligus pengembangan ilmu yang melandasi semua upaya mengandung intensi yang bersifat mendidik. Jadi pedagogi olahraga memiliki peluang pengembangan dan penerapannya tidak hanya dalam lingkup penyelenggaraan penjas dan olahraga di sekolah atau lembaga formal, tetapi juga di luar persekolahan seperti perkumpulan olahraga, terutama klub-klub pembinaan olahraga di usia dini. Nah, jadi seperti itu ya kalau pedagogi olahraga. Sekarang sosiologi olahraga. Jadi
sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antara individu atau kelompok. Hubungan yang terjadi karena adanya proses sosial dilakukan oleh pelaku dengan berbagai karakter. Dilakukan melalui lembaga sosial dengan berbagai fungsi dan struktur sosial. Keadaan seperti ini ternyata juga terdapat pada dalam dunia olahraga, sehingga sosiologi dilibatkan untuk mengkaji masalah olahraga, mengingat olahraga telah memfungsikan dirinya hampir mengena pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jadi seperti itu ya. Sekarang sosiologi olahraga. Nah, sosiologi olahraga ini merupakan ilmu terapan yang mengimplementasikan teori-teori sosiologi untuk digunakan dalam mengkaji fenomena keolahragaan yang sudah diyakini sebagai mikrokosmos kehidupan masyarakat. Dalam olahraga terdapat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses sosial, kelompok sosial, dan lembaga sosial dengan seperangkat nilai dan norma yang melingkupi dinamikanya. Sosiologi olahraga ini berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik secara individu maupun kelompok. Jadi kan olahraga itu ada yang individu, ada yang kelompok, jadi harus membutuhkan sosiologi keilmuan ini. Dalam situasi olahraga, artinya di saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya, seperti itu. Dalam berinteraksi ya, terikat oleh nilai-nilai atau norma yang berlaku pada komunitas di mana ia berada dan peranata yang berlaku pada cabang olahraga yang sedang dilakukan.